Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, gak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. kita tidak usah berpanjang lebar karena tamu kita ini gelarnya panjang banget. Ajis nelfon. Oh, Ajis telepon dulu deh. Coba Ya, gua angkat dulu ya. sebentar ya, narasumber. Halo? Oh, reconnecting. Mati udah nggak jadi. Nggak jadi. Udah. Ya, ntar gua ketemu sama Ajis ya. Oh iya, ntar mau itu ya? Iya. Sorry. Kita tidak usah berpanjang lebar karena ini tamu kita gelarnya panjang banget. Wow. Dr. Cecep Hidayat SIP IMRI GRCE. Pak Cecep. Siap. Gimana Cing? Kabarnya Cing? Baik, alhamdulillah. Mas Gilang gimana bro? Aman ya? Iya. Tolong jangan pakai bro. Oh, iya. Mengingatkan saya sama PSI, Nora. Manggil pakai bro. Siap. Terlalu katro, Pak. Jangan, Pak. Ya, Jangan. siap. Sayang. Brur, kalau brur, Brur. Brother? Aduh, itu terlalu brur and sis. Brur and sis. Dulu gue siaran panggilannya brur and sis loh. ses. Sis. Ses. Ya, Iya. benar. Bro and ses ya. Brur tuh ses. Brur Oh, brother gitu. pasangannya sis. Karena Belanda itu. Belanda. Oh, Iya. iya. Pak Cecep, Siap. Cing. Doktor SIP MRI GRCE. SIP jelas politik. SIP Sarjana Ilmu Politik. Betul. Kapan ini SIP-nya? Wah, kira-kira satu Windows setelah Cing Abdel lah. Satu Windows setelah, berarti duluan gua dong. Iya dong. Gua 89 angkatan. Gue 96. Oh, 96. Benar, Iya, satu Windows ya? 7 tahun lah, kurang Kurang setahun. satu Iya, Windows iya. ya. Di FISIP UI. Betul, politik Visip UI. Wah, Ilmu politik ya. Ilmu politik. Iya. lo lah Apa? ilmu apa? HI gua kuliahnya. Angkatan? 2007. Oh, masih duluan Pak Cecep berarti. Oh iya dong. Iya. Oh, Iya. kira Gue gua- pikir lo 96. Udah, kita kan Ya, jauh tapi- bang, bedanya Iya, 19 tahun gitu. Di politik. IMRI. Itu International Master in Regional Integration. Ya. Master internasional dalam integrasi regional lah, kira-kira gitu. Oh, S2 ini tingkat S2 berarti. S2. Di betul. mana? Yang pertama itu di University Malaya. Jadi ada namanya Institut Asia Eropa, Asia Europe Institute. Oke. Nah, itu di University Malaya Kuala Lumpur. Yang pertama, berarti ada yang Ya, kedua. Itu kajiannya tentang Asian Studies. Setelah itu, setahun setelah itu, ngambil lagi di International Carlos V, Universidad Autónoma de Madrid, Spanyol. Kesana ke Spanyol. Spanyol. ¿Cómo estás? Semuanya famos. Tranquilo. Iya, tranquilo, tenang. Jurusannya? Jurusannya itu sebenarnya itu di Fakultas Ekonomi ya, tapi tentang regional integration, integrasi regional, tapi kasusnya adalah Uni Eropa Studies, karena kajiannya lagi itu kan lagi happening ya. Iya. Iya. Terbentuknya Uni Eropa, sehingga kemudian harapannya ini di kelas IMRI ini ada 20 orang, itu satu negara satu-satu tuh dari ASEAN tuh, negara-negara ASEAN sama negara-negara Uni Eropa. Harapannya mereka menjadi future leader lah, bagaimana orang-orang ASEAN sama Uni Eropa itu bisa integrate gitu. Oh, itu siapa yang nyekolahin? Lagi itu, jadi sebenarnya ada Asia Europe Meeting. Nah itu ingin membuat Asia Europe University.
Nah lagi itu belum bisa bikin Asia Europe University, akhirnya disapih dulu lah di Universitas Malaya, dibentuklah Asia Europe Institute. Nah lagi itu dulu sih Menko Perekonomian zaman Presiden Megawati ya, Prof. Doro Jatun kasih rekomen ke saya. Nah, Kok bisa dikasih dari ini? Lagi itu saya kan jadi asisten di seorang dosen politik yang kebetulan kolega dari Prof. Jatun. Jadi dapat rekomen. Jadi saya angkatan pertama, pionir, jadi AAI pionir lah. Angkatan pertama di 2002 lagi itu. Berarti satunya 1000. Iya. 2002 ya. 2002 benar. Pakai karet apa enggak tuh? Iya, pakai karet dong, ya. Lo tahu nggak Kuncoro Jakti, Doro Jatun Kuncoro Jakti. Itu dengar namanya kita udah Lu anak kaya harus tahu tuh ya. Kita Iya. tahu sih. Saudara ya, adik kakak ya. Sama Hero, Pak Hero. Pak Hero kan Mas dari HI. Kalau Pak Jatunnya dari FE. FE. Oh. Kayak Guru besar lah ya. iya, Begawannya lah ya. top banget zaman itu Pak Doro Jatun gitu. Dapat dari dia karena tadi ada Dulu asistennya Pak Doro Jatun. Stafsus Menteri Perekonomian itu ada senior politik jauh sih tahun 60-an itu memberi rekomen. Oh. Jadi angkatan pertama saya wakil dari Indonesia gue. Oh, tapi sebelum itu ngapain? S1 lulus ngapain? S1 lulus itu kan langsung kan masuk 96, lulus 2000 jadi asisten dosen ngajar. Cepet banget lu, Cep. Iya, 4 tahun. 4 tahun. 4,5 lah. Iya. Bulan Novembernya gue lulus. Akhirnya dulu apa nama panggilannya? Belum ada PSI. Belum ada ya. Belum ada. Udah Cep gitu lah. Ikut aja. Nama lu kan Cep. Ikut jadi Asdos. Astos, belum diangkat tuh ya. Asdosnya siapa? Lagi itu di politik ada namanya Bu Isbondro ini. Nah, pemikiran politik Indonesia saya ingat tuh mata kuliah yang pertama saya asisteni. Nama kuliah, Iya, nama pemikiran. keren-keren ya. Pemikiran politik Pemikiran Indonesia politik. dia Pemikiran politik. membahas pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Karni? Tahrir. Hah? Bung Karni enggak? Bung Karni. Bung Karni Ilyas ya. Kita istirahat sejedak. Sejedak ya. Ya masih istirahat baru dipikirin. Pikiran ya. Pemikiran politik Indonesia itu asisten di situ. Di situ. Sampai berangkat S2 masih jadi asisten. Masih. Oke. Jadi itu kan 2000 akhir ya. Iya. 2000. Jadi 1,5 tahun lah asisten. Ya tau lah Cing ya. Iya. Ya, dari situ saya ikut ini riset-riset lah. Beberapa LSM di luar tuh kayak IPCOS lah gitu saya ingat. Itu riset apaan sih kalau politik gitu? Kalau lagi itu saya banyak riset tentang partai politik. Jadi dari situlah kemudian bisa riset keliling Indonesia sambil riset lah. Ke Medan, Deli Serdang lagi itu awal-awal ya. Yang di riset tuh apa tuh? Partai politik apa? Partai politik. Jadi kita ketemu sama ketuanya, pengurusnya lah ya di daerah-daerah bagaimana lagi itu tentang masalah pendanaan partai, masalah struktur partai. Nah itu gimana sih pendanaan partai dari siapa sih? Nah itu jadi persoalan juga ya. Kalau kita ngomong Kan Pak Anies dari mau siapa bikin aja. ya. Pak Anies katanya kan mau bikin. Iya, partai. kan kalau di ADRT itu biasanya pendanaan partai dari mana? Iuran apa namanya? Iuran anggota. Iuran anggota. Itu kecil lah ya. Iya. Kemudian sumbangan yang tidak mengikat. Iya. Iya. Dan kawan-kawannya lah itu ya. Nah, itu dari situ akhirnya kan sekarang makanya biasanya partai itu kader-kadernya kan masuk di eksekutif, di legislatif. Nanti ada kontribusi buat partai yang sekian persen dari situ untuk menghidupi partai. Partainya. Kalau mau bikin partai baru, Iya. itu biayanya gede. Wah lumayan lah, apalagi di kita ya. Untuk nanti mau jadi peserta pemilu kan harus verifikasi faktual. Artinya? Artinya dia harus punya kantor Kantor, cabang. iya. Berarti pertama ada orangnya, pengurusnya ya. Minimal kan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan berapa Iya. orang. Sekjennya, ya. Minimal ya. Nah, kemudian di tingkat daerah kita punya 38 provinsi. Berarti harus ada apa? Tanahnya di situ ya. Entah sewa atau punya ya. Papan namanya, kop surat, Di tiap macam-macam. provinsi harus ada. Ya harus ada kalau. Nah, tergantung nih ya, kan biasanya undang-undang pemilu itu tiap 5 tahun direview, dilihat Iya. lagi verifikasi faktualnya gimana. Kalau yang terakhir di setiap provinsi harus ada. Harus ada. Kabupaten, kota Iya. harus ada juga. Sama kalau nggak salah. Nah. Jadi 38, kalau sekarang kan 545 ya kota kabupaten ya. Itu pun udah harus ada ininya. Harus ada pengurus. Wah, banyak banget. Banyak banget ya. Ya jadinya makanya lagi itu bisa dibayangkan waktu lagi itu partai berganti nama karena kan waktu
pemilu 99 ke yang nggak dapat parliamentary threshold kan ganti nama tuh. Nah gitu sih kalau nggak salah PBB ya, Partai Bulan Bintang. jadi Partai Bintang Bulan. Nah itu salah satu petinggi pernah cerita sama saya tuh. Gila Mas, dia bilang untuk mengganti ini aja kan berarti apa? Surat ganti, papan nama ganti itu biaya semua. Besar juga. Se-Indonesia kan gantinya. Ya Allah. Untuk partai baru PK jadi PKS. Ya, Iya. PKS lagi itu. Tambahan sejahtera semua. Iya, tapi semuanya tambahan sejahtera. Iya, dari 99 ke 2004. Kalau jadi high cost. Plang nama lah, mau bayar ini tuh 1 juta aja. Dikali 500 udah 500 juta. Iya. 38 udah 538 juta. Belum di Buat plang nama doang. di seragam Ketika verifikasi faktual makanya tuh si KPU kan kadangkala di alamat mana katanya nggak ada bahwa di situ kan. Iya. Alamat si kantor partai di cabang atau daerahnya ya. Ataunya kontrakan orang lah macam-macam. Iya. Tapi kalau untuk bikin partai politiknya aja, mahal nggak? Nggak harus pakai verifikasi itu, bisa nggak? Harus. Ya kalau dia mau punya kantor cabang di semua wilayah ya, kabupaten, kota, provinsi, pasti bisa dipastikan butuh dana yang besar sih. Apalagi wilayah kita kan bukan satu daratan aja, ini kepulauan yang harus nyebrang pulau. Iya. High cost lah ya. Iya. Itu kalau verifikasi faktual, semuanya didatangin atau random? Enggak random itu sih. Kalau semuanya didatangin, KPU juga butuh uang banyak ya. Iya. Anggaran udah gede tapi anggaran. Iya, gede ya, udah tahu ya. Gede. Enggak, kalau kita aja kan yang ikut berapa tuh? Sekitar 16-17-an kan. Apaan? Partai politik yang mau diverifikasi. Kemarin. Misalnya dikali 500. Terus keliling Indonesia Ya, juga 500 kali 16 itu udah 8.000 tempat. Cekin di Google Maps aja kan ada street Ada view. nggak? Iya ya. Ada nggak nih kantornya? Foto dulu. Iya, ribet juga ya. Makanya random akhirnya kan? Akhirnya random. Random tapi yang dibilang sama partainya, Pak yang di Bandung aja ya gitu. Karena ada pasti. Iya. Maksud gue yang kalau akta pendiriannya aja sebenarnya gampang. Gampang kan kemarin ada baru tuh Partai Negoro ya. Partai nasionalis gotong royong ya, yang Faisal Assegaf tuh yang muncul diundang tuh. Ya itu mah cuma ke notaris kan. Abis dari situ kan baru dia harus mendaftarkan ke Kumham, Kemdagri. Iya. Nah, itunya tuh yang banyak butuh uang banyak ya. Iya. Oh, iyalah. Inilah kalau mau punya cabang sih ya lebih. Kalau ini mah cuma klaim declare awal. Cuma punya partai doang yang bisa di notaris aja itu cukup. Iya. Habis itu tapi harus daftarin nanti kan dari Kumham. Nah, ini yang butuh harus ada kantor-kantor itu untuk verifikasi pemilu aja. Kalau mau ikut pemilu kalau itu kan ada verifikasinya. Kan jadi partai banyak tapi apakah semua partai ikut pemilu belum tentu, kan harus verifikasi nanti. Tapi risetnya bukan tentang ini dong. Waktu yang kemarin-kemarin jadi. Oh, itu waktu baru lulus S1 tuh. Waktu yang S2 risetnya tentang ASEAN. Gue lagi itu, apa nih, Gue aja, Cak. Ya. Aneh. Jadi gue lagi itu riset tentang growth triangle. Apa itu? Segitiga pertumbuhan di Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Itu kan ada segitiga pertumbuhan ekonomi. Jadi konteksnya adalah mikro regionalisasi lagi itu. Kan gue integrasi regional. Jadi sebelum ada negara bangsa nih ya, kita bicara negara bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, ini kan setelah tahun 40-an jadi negara bangsa. Dulu kan negara jajahan semua. Iya. Nah, setelah ada negara bangsa, mereka yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan, itu kan apakah mereka sudah ada transaksi di pasar itu? Kan apakah perlu pasportnya di stempel lagi? Nggak perlu. Jadi beberapa wilayah perbatasan justru masyarakatnya sudah ada interaksi bahkan sebelum ada negara bangsa modern gitu. Nah itu yang gue teliti dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum lah lagi itu. Kalau teliti gitu riset atas keinginan sendiri atau ada yang minta? Ada yang sponsorin? Ada yang sponsorin atau sejauh ini sih sendiri, kemudian ikut hibah biasanya. Hibah utama? Hibah. Wah, bis dong. Hibah. Ikut Jadi bis. dulu dapat hibah 2010-2012 lah, itu dapat hibah e-voting tentang e-governance tuh ya. E-voting bagaimana dulu e-voting itu sudah ada di Indonesia lah gitu. Gue ngambil contoh di Bali ya. Itu pilkadus, pemilihan dusun itu udah pakai e-voting tuh.
E-voting. Jadi kita ada komputer di TPS, kemudian ngeklik, kemudian di print, dimasukin. Jadi untuk mengecek gitu. Dan ternyata ada itu potensi kedepannya bisa aja kita ya menggunakan e-voting. Kita kan masih manual sekarang. Iya. Nah itu di 2010. Tapi tetap di print sebagai bukti fisik. Iya, kalau nanti ada gugatan, jadi tinggal dicek lagi. Oke. Kalau ada gugatan, kalau nggak ada sih aman. Nah, yang maksud gue yang hibahin itu siapa? Kalau kayak itu hibah dari kampus, dari UI misalnya. Oke. Nah, itu ada dapat hibah 2 kali dari UI. Nah, yang terakhir nih yang lagi proses nih sekarang lagi hibah juga nih. Gue dapat hibah dari FISIP, dari fakultas. Ini lagi FISIP riset. dapat dari mana? Dia dapat lagi itu. Dapat lagi dari UI, nggak tahu dari mana? APBN lah. Iya. Kemungkinannya ya. Sekarang lagi apa? Lagi kalau di riset UI apa? sendiri lagi hibah tentang ini pengaruh literasi budaya dalam hal ini kearifan lokal itu dalam pengaruh literasi budaya terhadap literasi digital dan dalam konteks menghadang terorisme cyber teroris gitu. Karena dari Unhan jadi kader bela negara nih. Pusing gue kayak dengerin dosen gue zaman dulu dah. Omong-omongannya gitu ya. Omong-omongannya ya. Oke, nanti ke situ dulu ke Imri. Imri yang ke Spanyol adalah itu tentang jadi selain belajar Asian Studies, gue belajar Uni Eropa Studies lah gitu kan. Bagaimana integrasi terjadi itu gimana? Apakah ujuk-ujuk seperti itu? Jadi Uni Eropa di tahun 2000 awal nggak kayak gitu kan, proses panjang. Dari misalnya European Coal and Steel, masyarakat tembaga ya, kemudian jadi masyarakat ekonomi Eropa. Kemudian udah ada dari dulu. Terus bergeser lagi itu jadi punya one single currency. Habis itu baru jadi European Union. Karena perbedaannya jelas. Ada misalnya kalau dulu kan kalau kita bicara integrasi regional itu paling awal tuh Free Trade Area, FTA. Itu baru Custom Union, Common Market, One Single Currency, jadi Political Integration, Polling Sovereignty. Kalau yang udah nggak pakai, kalau yang visa Schengen itu si Eropa Union udah sampai situ? Udah situ, jadi cuma masuk satu, udah tinggal keliling aja kan. Jadi waktu belum satu tuh single currency udah, euro itu? Belum lah. Single currency-nya itu kan di bawahnya si... Iya. Jadi udah pakai mata uang yang sama. Udah mulai adaptasi kan. Baru habis itu kan membuka buat negara-negara yang dianggap dulu terbelakang ekonominya kayak Spanyol dimasukin. Awalnya kan enggak itu. Karena itu kan kalau kita tarik ke belakang itu kan persaingan antara Franco-Jermani ya masa lalunya, Prancis, Jerman sama British ya. Nah, akhirnya kan British Brexit tuh keluar lagi akhirnya kan. Kenapa sih tuh dia nggak mau ikut? Kenapa tuh? Si Brexit itu British? Ya dia merasa dia negara superpower kan sebelum Amerika ya. Ketika dia masuk dia justru nggak berdampak apa-apa buat si UK-nya, salah satu penjelasan ya. Sedangkan ada negara-negara lain yang lebih di bawah mereka gitu. Iya, jadi ngapain gabung? Ngapain gabung? Makanya visa sekarang dia juga sendiri. Ya dia kan merasa juga Eropa pulauan ya, bukan daratan ya. Tapi emang semua dari Inggris sih. Iya sih. Amerika dari Inggris orang-orangnya. Iya. Australia dari kan? Inggris orang-orang. Ada tuh dulu film bioskop Extraordinary Leagues apa kalau nggak salah kan. Baru sekarang ini masanya kami British. Pergerakan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi peradabannya bergeser. Iya kan semua dari Inggris peradabannya. Sebelum Inggris Prancis. Iya. Semua artefak dunia dicolong di Inggris. Iya. Oke, Imri di Spanyol. Berarti Imri itu ada dua. Gelar berarti. Gelar akademik itu. Dari Spanyol, yang dari Spanyol itu. Inggris, dari Malaysia dan Spanyol. Ada dua ijazah sebenarnya, Imri tapi saya. Dua-duanya Imri. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak SIP Imri gitu. Bisa enggak typo sama orang-orang. Iya. Imri. Tapi kalau di sistem akademik UI sih pakai Imri. Imri. Kalau di keluar mah udah lo cukup dokter ya udah selesai. Dokter sebenarnya udah cukup. Iya, udah cukup sebenarnya. Dokter Cecep Hidayat udah. Iya. Imri. GRCE. Sip Imri. Ya. GRCE. Itu bukan gelar akademik, itu gelar kompetensi. Apa itu? Jadi kan kalau di BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu ada kalau kita mau punya kemampuan keahlian itu dia ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kita ngambil pendidikan ya. Pendidikan jadi ada mata ajar atau mata kuliahnya ngambil dalam termin waktu tertentu. Kita ikut kemudian dites.
dapat sertifikat yang berlakunya hanya 4 tahun. Diperpanjang? Iya, bisa diperpanjang Oke. atau enggak gitu. Ini GRCE ini apa? Dapat berarti Sertifikat nih? apa? Iya, setelah saya ikut ujian ya, saya ikut pelatihan, ikut kelasnya, ikut pelatihannya, ikut mengerjakan tugasnya, dapat gelar ini. Apa ini? GRCE ini? Governance, Risk, and Compliance for executive level. Jadi tata kelola, kemudian risiko dan kepatuhan. Digunakan untuk mengajar? Bukan untuk mengajar. Itu biasanya untuk corporate biasanya. Jadi ada levelingnya, ada GRCO officer, ada GRCM manager. Saya sebelum ada GRCM, terus ambil lagi GRCE for executive level. Maksudnya sertifikat ini digunakan untuk apa? Oke. Jadi gini, untuk mengelola sebuah organisasi atau company atau corporate. Jadi di situ kita bisa mengakses ya bagaimana apakah karyawan di suatu organisasi atau institusi atau company itu kita bisa mengukur bagaimana tingkat risiko yang terjadi, risiko apa saja yang terjadi dan seterusnya. Jadi untuk mengelola, kemudian untuk bagaimana tata kelola yang terjadi di perusahaan tersebut, bisa perusahaan bisa organisasi. Karena beberapa menteri yang ngambil GRCE juga sebenarnya. Ya, maksud gue ini nggak ada hubungan sama politik. Nggak ada, beda ini. Jadi ketika saya lulus S3 kemarin berpikir, apalagi nih yang harus ditambah kompetensinya, kemampuannya gitu. Udah cukup, ngapain nama-nama lagi? Iya, ngapain ya? Ngapain, udah. Orang banyak dari S1 dunia. aja udah cukup, Iya, S1 lah udah cukup lah. Ini udah S3, apa ya, Ngapain nambah-nambah lagi ya? Apaan ya? GRCE ini. Iya. Tapi ini bisa diterapkan misalnya di partai politik bisa. Jadi Di bagaimana pemerintahan mengelola. juga bisa. Iya, Karena sama sebenarnya juga mengelola. kantor sih. Iya, mengelola. Nah, ini sertifikat ini pernah digunakan nggak untuk profesional, kegiatan profesional? Saya baru kemarin bulan-bulan April ya, baru setahun setelah saya ini kan akhir tahun tuh saya ikut ini apa namanya Ninja Warrior? Bukan. Oh, siapa tahu ikut Ninja Warrior kan nggak tahu. Apa? Benteng Takeshi. Dia lagi ingat-ingat lah. Iya. Indonesian Idol. KDI. KDI, iya. Ini. Dai cilik. Pildacil, iya. Pildacil. Inilah apa? Ayo, apaan? Dia lupa dia. Bukan lupa. Milih kata yang tepat. Oh gitu. iya. Biar kita ngerti lah, Iya, biar iya. lo ngerti. Sorry. Iya. Kan kalau di perusahaan itu ada komisaris, ada direksi. Iya. Nah, komisaris itu ada yang penunjukan, ada yang yang profesional ya. Iya. Nah, waktu akhir tahun sebenarnya gue ikutan tuh. Untuk? Salah satu komisaris tapi yang profesional ya. Komite. Komite. Nah, itu kan udah tuh Untuk apa nih? salah satu perusahaan inilah. BUMN? Iya. Oke. Oke. Nah, itu untuk komite. Itu kan dari aspek profesional karena gue kan gak ikut-ikutan. Iya. Iya. Praktis ya. Ditanya, lu pengalaman di mana? Kira-kira gitu lah. Kampus lah. Memang di kampus kan gue dari tahun 2006 lah ya, struktural terus sampai 2020. Iya. Nah, karena itu, wah ini kayaknya akhirnya nggak bisa ya, nggak dapat karena memang nggak punya pengalaman di luar kampus. Iya, di perusahaan Nah, nggak atas ada. dasar itu kemudian awal tahun ini cari-cari apa yang biar bisa dianggap punya kompetensi yang kira-kira sama. Bagaimana kita mengakses sebuah perusahaan gitu ya. Inilah ini, masuklah iya. GRCE. Iya, gitu kan. Susah, kita pengalaman di kampus puluhan tahun kan. Iya. Kalau mau keluar kampus susah. Kecuali iya. kecuali jabatan politis ya. Betul, Iya. betul. Nah, yang ini sekolahnya siapa yang bikin nih? Nah, yang GRCE ngambilnya di ini? mana? Jadi kita di BNSP itu kan ada namanya LSP. Ada beberapa LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, mereka itu biasanya membuka pelatihan dan juga sertifikasi, certified. Ini Di dapat situ dari berarti ngambil situ, latihannya. si GRCE. Berapa lama ininya pendidikannya? Ada yang beda-beda 2 minggu misalnya. Ada yang beberapa hari, ada yang 2 minggu. Tapi sampai pengerjaan tugas sebulan biasanya. Ini kan sebelum GRCE harus GRCM dulu. Iya, karena gue kan dulu kan udah manajer di FISIP. Oke. Akhirnya udah bisa level manajer, GRCM. Akhirnya kemudian dilihat, itu kan biasanya dari profiling. Si LSP ngeliat profilingnya, oh lu bisa nih, udah ikut lagi. Waktu di FISIP, level manager itu apa sih ininya? Apa tuh? Disebutnya? Manajer, jadi kan ada dekan. Ada dekan. Wakil dekan. Di bawah wakil dekan manajer.
Di FISIP-nya, bukan di FISIP. bukan di ilmu politiknya. Bukan, di FISIP-nya, di fakultas. Di fakultas. Iya, fakultas. Kalau di berarti. politik dulu gue ini sekretaris departemen pernah. Habis itu kaprodi, kajur lah. Kajur, ya. Kaprodi kalau Kaprodi, sekarang kan. ya. Itu 1 periode 4 tahun, habis itu masuk ke fakultas. Politik Asisten kajurnya jurusan apaan aja, Cep? Di politik. Kalau politik, prodinya ilmu politik. Kalau dulu ada konsentrasi 2 kan, zaman-zaman lu, zaman-zaman gue juga sih. Apa? Politik Indonesia sama perbandingan politik. Iya. Sekarang udah nggak Banpol. ada sekarang. Sekarang udah nggak ada Banpol. Udah ada prodi aja langsung ilmu politik. Banpol tuh perbandingan politik. Perbandingan Perbandingan politik. politik. Kalau gue di perpol nyebutnya. Apa tuh? Perbandingan politik. Oh. Pernya yang diambil. Diambil. Ini yang diambil bannya. Bannya, ya. Banpol. Makanya gue nggak bisa nyetir karena bannya diambil. Iya. Ya. Banpol. Ya. Berarti ini GRCE apa 4 tahun 4 tahun. berlakunya. Iya, berlakunya. Baru ngambil kemarin. Iya, baru ngambil kemarin. Oh, Jadi berarti masih 4 kira-kira tahun. sampai 2028 28. ya. Apa nih tujuannya? Pengen apa? Ya, jadi kita punya kemampuan. Seneng banget. Jadi di luar kampus punya kemampuan juga untuk mengakses sebuah organisasi, Oh, oke. untuk mengakses sebuah jadi kalau kita ditempatkan di sebuah organisasi, perusahaan, udah Bisa. bisa. Udah tata kelolanya udah tahu lah. Udah tahu tata Iya. kelolanya, Oh. udah tahu cara melihat resiko, Iya. bagaimana Iya, mengatasi resiko, Iya, melihat iya, kepatuhan dari anak buah, Oke. dari karyawan. Gitu. Waktu ngambil GRCE ini ada kelas, masuk kelas atau masuk online? masuk kelas. Nah, kebanyakan apa tuh yang lain? Tahu yang nggak? lain itu Profesi-profesinya. apa ya? Ada yang dosen senior biasanya. Dosen senior, ada yang Profesional ada nggak? Maksudnya di kelas lain ada profesional. Oh. Lagi itu yang saya ikutin LSP ini dia habis akses Pak Menteri Bappenas lagi itu. GRC juga ngambil. Ambil GRC juga. Iya, menteri, level menteri. Terus setelah itu si LSP yang saya ikutin ini dia melakukan di kementerian yang lain selain Bappenas, kejaksaan kalau nggak salah pernah juga. Pelatihan tapi ini. Iya, Rahman kayaknya pelatihan. harus disekolahin deh. GRCE ya. Ada GRCO paling bawah, terus GRCM yang level mid-nya. Iya. Rahman, GRCO dulu deh. Ya GRCO lah. Untuk Oh, mengelola GRC aja studio. deh. GRC ini yang buat ini nih. Gipsum. Gitu. Iya, Ada GRC. GRC doang deh. Iya, iya. iya. Untuk mengelola studio Palapa ini, Iya, Bang. iya, Jadi iya. malah apa? Dari dia dulu GRCO dulu. GRCE lah. Iya. 2 Atau minggu Filda doang. tuh, Filda kan baru lulus. Nah, Jadi asdos dulu lah. Kayak Dia dosennya teman gue juga, teman satu angkatan ya. di Bakri. Di Bakri, iya. Oh. temen di Temen waktu zaman di FISIP, Oh, 96. FISIP. Oh, angkatan pas kuliahnya. Iya, angkatan. Oh, iya iya. Ya langsung GRC, Filda. GRCE lah gitu. GRCO langsung. GRC book. GRCO check out, Check CO-nya out. check out. Doktornya apa? Dokternya ilmu pertahanan, Unhan. Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Itu punya siapa sih? Ada. Unan? Punya Kemhan. Oh, punya Kemhan. Iya. Kayak modelnya Awalnya tapi sekarang kan harus sama Kemdikbud juga ya. Iya, kan? Jadi Iya. di atasnya Kemhan dan Kemdikbud ya. oh, iya. Ambil jurusan? Kalau apa yang namanya? S3 itu hanya ada satu prodi atau program studi, itu ilmu pertahanan. Oke. Jadi the one and only baru di Unhan yang ada ilmu pertahanan. Ilmu pertahanan. Iya. Dia ngambil modelnya dari mana? Di luar negeri ada ilmu pertahanan? Ada Defense University Defense biasanya. University, ya. Iya. Ada di Australia, ada Australia Defense University ya. Kemudian di Malaysia juga ada, di Singapura ada nggak ya? Ada beberapa negara ada kok. Oh, Memang iya. itu kolaborasi sipil dan militer di sana. Karena Dosen-dosennya juga? Dosen-dosennya juga ada yang sipil, ada yang militer. Ada yang militer. Iya. Pesertanya ke siswanya juga ya. Banyak yang Militer. militer aktif banyak. Di sekolah yang lagi di situ. Iya, Militer aktif? Iya, militer aktif. Harus yang aktif kalau lagi itu. Oh, malah harus yang aktif? Iya, yang siswanya ya. Iya. Kan gua satu angkatan 25 nih. Dari Yang mana? darat Yang S3 nih? yang S3. Iya, banyak ya. Banyak tuh, karena memang gua angkatan ketiga. Angkatan pertama kan 2018, 19 gua 2020. Oke. Nah, itu dari angkatan darat ada 5 kalau nggak salah. Itu pangkat apa tuh? Sebenarnya minimal kolonel ya. Minimal kolonel. S3 Iya. itu? Tapi sih ada yang kemarin itu 2 teman itu mayor ya. Mayor. Heeh. Tapi dia udah S2. Udah. Tapi banyak kan kolonel dan pati. Udah jenderal ada? Ada. Oh. Pati tahu nggak lo? Enggak. Perguruan tinggi.
Oh. Ada Pamen perwira menengah. ada Pama. Pama perwira pertama. Nah, Ya, Pak Le. Pak He. Perwira? Perwira lelehan. Ya. 25 orangnya apa prodinya ininya apa? Konsentrasinya. Ya itu kan ya darat, laut, udara, terus ada yang ASN, PNS, ada yang umum, dari umum lagi itu. Oke, Umum banyak nggak? 5 sekitar 5 lah. Ininya apa? Apa tuh? Apa ya? Apa sih? Disertasi. Disertasinya kalau konsentrasinya tadi ya. Konsentrasinya ada lagi itu ada 4. Ada strategi pertahanan, ada manajemen pertahanan, ada teknologi pertahanan dan keamanan nasional. Nah, gue keamanan nasional. Karena kan sebagai dosen nih harus linear nih ya. National Security. Iya. Jadi HI nih ya. Iya. Pusing sih sebenarnya ini. Iya. Ininya. Keamanan nasional itu apa aja sih? Menyangkut apa aja sih? Ya, karena gue harus cari relasi sama politik, akhirnya gue ngambil geopolitik. Geopolitik negara di kawasan Asia Tenggara dalam merespon sengketa di Laut Cina Selatan. Dan Your security is my unsecurity. Itu dia tuh idenya tuh. Ya. Ada giumnya di HI ya. Iya. Kalau di politik kan power tends to corrupt. Iya. Kalau di HI lo juga gitu kan? Iya. Your security is my unsecurity. Iya. Jadi kalau di sana beli tank misalnya, Ya, jadi kita juga Amres itu ya. Iya, kita harus beli. Dia sih aman, kita jadi nggak aman. Iya. Nah itu apa? Ngambilnya di Laut Cina Selatan. Natuna itu ya. Yang Laut Cina Selatan itu Laut Natuna Utara. Iya, Natuna Utara. Kalau kita minta Natuna Utara. Natuna Utara. Itu siapa aja sih negara yang bersengketa itu? Ya kalau negara yang bersengketa yang mengeklaim itu ya Malaysia, Vietnam, Filipina. Kita enggak. Kita bukan negara pengeklaim ya. Tapi kan itu ada Nine kita Dash Line. enggak? Bukan, cuma Nine Dash Line-nya si Tiongkok ini. Nah, apa namanya? Nine Dash Line, titik semu, 9 titik semu ya. Iya. Itu kan mereka si Tiongkok ini merasa dia mengambil dari peta zaman dulunya kerajaan Imperium Tiongkok bahwa itu wilayah mereka sampai sejauh ini. Ya. Nah, itu yang beririsan sama perbatasannya si Filipina, Vietnam sama Malaysia. Kita enggak sebenarnya. Kok rame-rame iya. kita ya? Bukannya iya. Enggak, tapi kan itu berdampak kemana? Di Laut Natuna Utara kita. Karena apa? Kan banyak. buka peta, Karena ada Coast Guard si apa? Kita. Coast Guard ke sono, ke sana. Tiongkok yang kemudian banyak masuk. Jadi kayak apa? Mereka mengawal nelayan mereka ngambil kekayaan alam di Tempat kita. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, kalau kita tuh memang tapi setelah Nine Dash Line baru kemarin itu di 2023 mereka memperluas jadi 10 Dash Line. Lo kok nambah dia? Nambah ya, itu yang dalam disertasi gua dibahas kan ini apa titik Gambar. Peta. apa Peta Natuna, peta 10 Dash Laut Line, Cina 10 Dash Selatan. Line. Sekarang 10 Dash Line. Jadi diperluas itu yang kemudian Laut Cina Selatan. ini berdampak ke kekayaan alam kita. Jadi punya mereka gitu kalau menurut mereka. Iya kan, mereka bisa mengolahnya, mengambilnya jadi hak milik ya. Nah, maksud kan dulu rame banget dah kayaknya deh konflik Laut Cina Selatan itu. Iya. Kita tuh ikut-ikutan gitu kitanya. Kalau nggak mengeklaim enggak ya, bukan ngeklaim tapi Cuma karena kapalnya lewat-lewat ke makanya kan kita. berdampak terhadap keamanan maritim. Gitu. Iya, karena kapalnya lewat-lewat ke daerah kita itu. Masuk ke wilayah teritorial kita. Tapi itu kita telepon. Tapi kita tidak mengklaim. Kita nggak, bukan negara pengeklaim ya. Jumat lagi, Phil. bukan. Jumat terus. Kita cari aja 9 Dash Line atau 10 Dash Line sekarang. Oh, biar tahu garisnya deh, itu aja deh. 9 dash itu apa tulisannya? DASH. DA 9. Itu aja di Google Maps kayaknya nggak ada deh. 10 dash line. Ya, 9. Itu 9 Dash Line. 10 10. dash line. 10 10 dash line, spasi. 10. Aduh, ini baru lulus gimana sih nih? Dash DA Itu ada tuh. DASH. Nah. Gambar. Biar kelihatan titik-titiknya itu mana aja maksudnya. Jadi batas imajiner, peta imajiner tuh yang. Iya. Oh, sampai ke kita kan enggak. Mana sih yang kitanya ini yang bersentuhan sama kita? Di sebelah mana nih? Line yang mana coba bersentuhan sama kita? Yang kapalnya masuk-masuk ya? Iya, jadi
ketika di laut itu kan sebenarnya akhirnya dengan kekurangan perlengkapan kita ya, akhirnya mereka dengan sumber daya yang ada bisa masuk dan kita. Yang itu berarti yang dekat Borneo. Tapi dekatnya Malaysia. Itu kan Malaysia. Natuna Utara. Iya. Nah yang kita mana? Yang masuk ke laut kita? Oh, tapi kita sebelah sini kan kita yang dekat Filipina juga ada. Coba yang jangan pakai itu deh. Jangan pakai water itu tuh. Nah, itu yang ini. Tendeslan yang baru nih. Yang mana ini? Ya itu. Nah, kita di atas, di bawah Spatroy lah. Ih, sebenarnya kita jauh ya. Jauh di sini perbatasan. Itu kan udah Malaysia. Tapi karena apa bukan keterbelakangan ya. Kurang ininya ya. Keterbatasan perlengkapan kita. Nah, yang kemudian kita nggak bisa mengawal kedaulatan. Ya, yang kapal Cina masuk tuh kemana? Lewat yang mana? Yang laut kita? Ini bisa di garis imajiner ini. Nah, tapi kan itu jauh dari kita. Itu kan banyak nelayan di situ. Kita sering nelayan ke sana. Ini nih. Jadi Ini punya kita nih. Nih, ini punya kita nih kan? Iya. Yang ini ya. Iya, tapi kan di luar garis ini. baseline. Jadi kalau kita bicara ini kan ZE kita. Iya. Dia masuk ke ZE kita. ZE itu kan ada apa kekayaan alam. Zona ekonomi eksklusif. Yang berapa ratus mil tuh? Iya, 12 itu kan. Iya. 200. Iya. Nah, di situ kemudian dengan kita keterbatasan anggaran, patroli segala macam, patroli dan seterusnya, mereka bisa mengambil sumber daya alam. Oh, garisnya tuh gitu. Dari Cina-nya jauh diperluas, juga ya? Jauh. Yang paling baru garisnya yang mana? Yang kanan atas yang tadi 10. katanya? Ini udah 10 bukan nih? Ini 9. Tuh 2, 3, 4, Kalau 5, yang di 6, foto 7, sebelumnya, 8, 9. kalau yang di foto sebelumnya yang atas 10. tuh, yang deket Taiwan yang baru. Tuh, yang atas tuh. 1, 2, 3 tuh ada angkanya tuh. 10 atas tuh yang paling baru tuh, Taiwan tuh. Nah, itu yang paling baru. Yang di disertasi karena Taiwan bagian dari dia juga. Batas yang tanpa alasan yang jelas ya. Kenapa dia siapa yang mau batasin gitu ya? Iya. Dia naruh titik-titiknya ini kayak suka-suka hati aja gitu ya. Suka, jadi. Nah, yang pulau-pulau kecil itu masuk ke, ada yang masuk ke Malaysia, Ya, ada yang Malaysia, Filipina dan Vietnam. Nah, itu yang sedang dipersengketakan. Ya, yang mengeklaim, yang saling pulau-pulau mengklaim ketiga itu. Kayak apalagi kalau kayak Filipina ya, dia itu sampai ke Mahkamah Internasional misalnya. Kayak yang Spratly itu? Kalau itu Di Celana Selatan bukan sih? Kepulauan Spratly itu? Spratly apa? Coba deh, tapi ada tadi Spratly. Apa itu? kepulauan ya? Kepulauan kayaknya di Celana Selatan dah. Spratly, pakai nyambung. Nah, kemudian juga si Tiongkok ini membangun banyak pulau karang, jadi kayak reklamasi. Pulau ditimbun pasir, jadi diperluas, diklaim. Kepulauan Spratly. Mana tuh? Ini yang titik-titik kecil-kecil tadi tuh. Nah, itu tuh titik-titik di antara Filipina tadi. Nah, itu tuh, yang itu tuh. Oh iya, di dalam berarti ya, di dalam si garis itu. Dalam garis itu. Tapi itu udah Cina, no. Sebelah sana udah Cina, no. Iya. Ini kan daratan dia sebenarnya. Daratannya kan yang sana, ini bawahnya lautnya udah. Bawahnya itu. Sama pulau-pulau kecil itu ya? Nah, di pulau kecil itu dia bikin pulau yang atol ya, pulau karang dibikin reklamasi, ditimbun pasir, jadi daratan. Kemudian dibikin apa namanya? Mercusuar. Jadi akhirnya ada keberadaan secara fisik. Kalau ini punya Cina, berarti kan batas airnya nambah lagi. Oh, pinter juga. Oh, bego. Tapi sekarang ini si Spratly punya siapa? Nah, itu masih disengketakan ini. Coba ini. Isinya orang mana? Nah, itu yang penting ya sebenarnya. Lu isinya aja orang mana lu? Iya. Bahasa apa ngomongnya? Pakai uang apa belanjanya? Coba cari tadi di yang kayaknya ya web. kalau laut ini Lang, yang tadi Spratly tapi webnya semua, jangan gambar. Kayaknya kalau lihat ini permasalahan supaya dia bisa ngeklaim laut ya, bukan ngeklaim daratannya. Iya, bukan. Supaya gue punya daratan di sini nih, ya 200 mil dari ini masih punya gue dong gitu ya. Nah, itu dia tadi makanya bikin pulau-pulau reklamasi, ditaruh ini bangunan Tiongkok. Ya udah, berarti kan lautnya punya dia. 200 mil dari sini punya gue. Lagi. Iya. Kalau gue tambahin lagi di ujungnya di nambah mil ke 190,
Nambah lagi 200. Dipersengketakan berapa negara, terdiri dari beberapa pulau kecil dan ngarai, lebih dari 100 terumbu. Kepulauan ini terletak di lepas pantai Filipina, Malaysia, Vietnam. Dinamakan berdasarkan nama kapten perburuan Inggris, Richard, tuh kan Inggris lagi, Richard Spratly, yang melihat Pulau Spratly pada tahun 1843. Kepulauan besar di Tiongkok Selatan, tapi masih... Nah, isinya orang mana di tempat? Nggak ada ya, penduduknya tuh ada sekitar tuh. 45 pulau diduduki oleh militer Malaysia, Taiwan, dan Tiongkok, Filipina, dan Vietnam. Isinya pada militer ya. Iya, kayak nggak ada ini ya. Brunei telah mengklaim ZTE di bagian tenggara Pulau Spratly. Oh. Nah, dampaknya sebenarnya itu ekonomi ya. Iya. Ekonomi. Jadi kepulauannya banyak, sebagian pulau ini punya ini, dibilangnya militernya taruh sini. Iya. Ya Allah. Ribet ya. Ya sebenarnya kita kan? Iya kayak ekonomi pasti. Emang peralatan kita kurang banget ya untuk ini, untuk garis ini ya. Maksudnya pulau kita kan gede, archipelagonya terlalu besar kayaknya. Kita lagi itu saya di disertasi ya, datanya kita dengan Singapura aja ya, itu untuk apa namanya alat kayak kapal selamnya itu. Dengan dia wilayah luasnya nggak terlalu besar, dia lebih banyak dibanding kita kan luasnya banyak. Iya. Kita kapal selam kurang. Kalah. Banyakan dia. Kita soal kapal selamnya ngumpul di Palembang katanya. Dimakanin lagi lama-lama habis. Tapi boleh siapa Singapura punya kapal selam banyak. Adaan nggak? Singapura Ranger punya nggak? Punya nggak Ranger loh? Adaan nggak? Iya. Percuma kapal selamnya dalamnya nggak telur. Iya, enak. Iya. Jadi meneliti itu. Ya dampaknya buat keamanan maritim kita lah. Karena kita luas banget sih ya negaranya dan semuanya pulau lagi. Jadi susah banget mau jagainnya ya. Oh, jadi selama ini gue berpikir kita juga ngeklaim wilayah itu. Sama, saya juga selama ini mikir kita ngeklaim juga. Cuman tapi berdampak. Kita berdampak. Konflik di situ tuh berdampak dengan saya bilang keamanan maritim lah. Tapi ada ekonomi dan yang lain-lain. Nih, kalau menurut Bapak Cecep ya sebagai peneliti pertahanan tadi ya. Ini kan negara kita gini kan, pulau, sini pulau, sini. Cocoknya gimana jagainnya, Pak? Misalnya apakah misalnya dari Sumatera ini ada kapal terus Jawa kapal jagain terus gitu sekeliling, apa gimana cocoknya untuk bentuk negara? Karena kan nggak ada lagi bentuk negara kayak kita kan? Iya. Ya kayak Filipina deh mungkin. Gimana cara jagain yang paling ideal ya? Misalnya kita punya budget gede nih bisa beli segala macam. Apa idealnya yang jaga-jagain di sudut-sudut Indonesia ini? Ya, pertama kan model pertahanannya ya. Sistem pertahanannya itu kita harus bukan pulau-pulau besar lagi. Ini kan masih pulau besar ya. Bagaimana kemudian pulau-pulau yang terluar tuh. Nah itu ya. Nah, kemudian kalau memang dimungkinkan misalnya dengan kapal selam, kita punya yang kapal selam yang patroli, kita punya kapal selam standby, kita punya kapal selam yang penyerang. Bukan penyerang, yang standby di dalam jadi lagi itu bikin saya 448 tuh. Paling minimal buat di sana ya. Strategi sepak bola gitu ya. Minimal. Jadi karena jadi yang memang patroli depan, kalau ini dalam konteks Indulung ya, Laut Cina ya, ada 4 di sana, tapi ada yang standby-nya 4, ada yang cadangan. Oh, jadi ada putus sekitar 16 sebenarnya. Jadi yang 4 diem, yang 4 lagi keliling-keliling. Iya. 8 cadangan. Itu hanya untuk sini doang. Laut Cina Selatan. Satu titik. Sedangkan kalau kita itu bisa berapa titik. Wow. Makanya mungkin kita perlu pangkalan militer kali ya. Iya. Kita punya nggak sih? Kalau konteks yang lain, ya itu dengan yang sekarang sering dibilang SISHANTA, sistem pertahanan semesta itu. Jadi, itu apa tuh? Ya jadi semua sumber daya yang ada di pulau-pulau itu menjadi sistem pertahanan kita. Makanya kan ada komponen utama tentara ya, TNI. Kemudian ada komponen pendukung, ada komponen cadangan. Komcat itu yang Komcat. Kalau komponen pendukung itu ya segala sumber daya yang ada di wilayah-wilayah NKRI. Oh, makanya Pak Prabowo sangat concern dengan yang bikin apa tuh? Yang tempat tanaman itu yang di food estate. Food estate. Iya. Itu salah satu. Ya, salah satu itu juga. Salah satu untuk pengejauhantahan dari ide itu. Iya. Ya, pertahanan semesta itu. Iya, SISHANTA-nya itu. Jadi bagaimana? Dulu kan SISHANTA merata dulu ya. Iya. Semesta atau SISHANTA. Sistem bagaimana kemudian ya semuanya dengan Komcat misalnya itu kita harus mempersiapkan misalnya yang profesinya apa, kemudian ikut pelatihan Komcat, kemudian just in case nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, perang dan seterusnya ya,
mereka Dia dipanggil bisa. siap. Oke, yang jago IT ya Kalau di udah Korea siap. Wamil gitu ya. Iya, Wamil. Kalau di Korea. Jadi kita memang secara Jadi rasio perbandingan luas darat dan luas perairan sama persenjataan kita memang kurang banget. Bahkan sama Singapura aja kita kalah. Pakai rasio ya, rasionya ya. Oke, rasio ya. Yang katanya kan ada perhitungan beberapa kolega yang pernah riset ya. Kalau berperang misalnya dengan jumlah peluru yang kita miliki hanya bertahan misalnya 3 hari. 3 hari, iya. Itu kan memang dengan bukan keterbatasan sumber daya ya. Uang. Sebenarnya Iya. semua waktu riset banyak ini yang kurang misalnya. Tapi Iya. sebenarnya dengan kalau kita bisa menambah semua kebocoran misalnya ya, kemudian fokus untuk untuk membangun pertahanan dan seterusnya ya Bisa aja. bisa aja sebenarnya sih. Klinik kekuatan dukun nggak dihitung dalam Masuk nggak tuh? santet nggak dihitung kearifan dalam lokal. pertahanan. Kearifan lokal harus Kearifan gitu ya. lokal. Pertahanan Iya. harusnya, saya kira tadi pertahanan semesta termasuk itu. Ya, semesta mendukung. Dukun dan Mestako gitu ya. santet. Iya, iya. Cuma katanya santet nggak bisa lewat pulau. Iya, nggak Iya. mempan Iya. katanya. Jadi kayak sudah mulai Kemenhan mengumpulkan santet per pulau. Iya. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Atau pakai ini kayak estafet ya. Apa? Dioper Iya, dioper sini perbaharui untuk pulau ini. di pulau ini. Karena katanya kan nggak disebar. bisa lewat pulau Nggak bisa kan. katanya. Bisa nyebrang ya? Katanya. Nggak bisa nyebrang, laut tuh nggak bisa nyebrang dia. Katanya memang. santet nggak bisa nyebrang pulau. Iya, 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 iya. Harusnya bisa ya kalau itu ya. Tiba-tiba tentara Cinanya udah muntah paku semua gitu kan. Kita nggak usah kemana-mana. Ini malah jadi nggak bikin pabrik paku, malah dikirim aja semuanya supaya disantet Jadi paku. kita nggak perlu kapal selam, nggak perlu apa kan. Iya, 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 iya. Jadi S3-nya adalah Keamanan nasional. keamanan nasional. Iya, ilmu pertahanan khususnya keamanan nasional. Itu apa? Cohort 3 apa? Angkatan. Oh, itu angkatan. Apa mana lang? Itu Kok? S3 di Zoom, Pil. Cohort. Nggak kebaca merah. Nah, Lu kebaca lu ya? baca. Karena gue bisa baca. Angkatan. Kohort 3. Oh, cohort itu angkatan Unhan. Nah sekarang kegiatan hari-harinya Dosen tetap UI. dosen politik. tetap, dosen Dosen politik. politik. Iya. Ngajarnya Ngajarnya kalau di Matkul. UI pengantar ilmu politik, Introduction to Political Science di kelas internasional. masih itu nggak? Masih buku Bu pegangannya? Miriam. Masih buat Miriam. yang kelas reguler. Kalau kelas yang saya kan gue ngajar kelas KKI juga. Kelas internasional. Iya. Itu ya ada tambahan beberapa buku yang lain. Gitu. Pengantar ilmu politik masih terus emang pemikiran masih politik Indonesia. masih ini masih relevan itu pengantar ilmu politik Prof Iya. Miriam. Miriam. Sejauh ini masih ya. Kan ada edisi revisinya. Plus ada makanya kan dia bilang ada Yang revisi siapa? yang revisi kolega-kolega murid-muridnya Bu Miriam, kolega di departemen politik juga. Wah ini banget itu kayak kitab Iya, pegangan semua banget bukunya ya itu semuanya ya. Kayak Miriam. pengantar ilmu ekonomi Pak Budiono yang bikin tuh. Iya. Emang ada ya? Iya. Mana ya? Ada. Pengantar ilmu ekonomi ternyata Budiono yang wapres ya. Iya. Iya. Pengantar ilmu ekonomi kita kali ya. Makanya namanya Budiono lah. Oh, yang bener Bang, Budiono Wapres apa Kayaknya. bukan? Coba. Pengantar ilmu ekonomi Budiono mana yang bikin? Namanya Budiono. Nggak ada lagi soalnya ya, Nah, Budiono orang ekonomi. Iya. Pengantar ilmu ekonomi Budiono. Budiono Surono. Oh no. Oh no. No. Big No. no. Iya Budiono. Gambar, coba gambar. Gambar deh. Pengantar ilmu ekonomi ini kayaknya ini nih. Ini mah ekonomi makro. Enggak ada makro-makroannya, pengantar ilmu ekonomi dah gitu. Iya, nggak Tapi ada. kalau ini kan banyak hal yang baru kalau di ekonomi. Ekonomi ya. Iya, ilmu sosial kan pasti Kalau ilmu politik ya gitu-gitu, enggak gitu-gitu doang juga sih. pasti ada berubah-berubah. Kayaknya iya deh Bang, nih Budiono itu Bang, siapa lagi Bang? Iya. Boy Diono. Boe Diono. Oh, jadi sekarang pengajar tetap sama tidak tetap tuh maksudnya kalau tidak tetap tuh bukan ASN. Jadi gini, ada di UI itu skemanya kan pengajar tetap itu ada dua ya, ada PNS ASN, ada yang PUI. Pegawai UI. Pegawai UI. Nah, gue yang pegawai UI. Oh. Jadi gue direkrut ketika lagi itu UI lagi nerima PNS, dosen PNS ya, kebijakan Gus Dur lagi itu. Tapi habis itu diterima lagi tahun 2010. Kayak moratorium. 2006 lagi. Iya. Jadi pegawai UI ya. Moratorium, iya. Akhirnya yang gaji UI. Iya. Bukan Kemdikbud Kemdikbud. Iya.
Iya, nggak tahu lah pengajian dari situ lah ya. Tapi yang dekan udah enggak? Dekanat udah enggak? Udah enggak, kan waktu 2020 ke Unhan, jadi tugas belajar lagi itu. Oh. Kalau kita mau lanjut sekolah bisa izin belajar, bisa tugas belajar. Nah, gue tugas belajar. Oh, nggak sambil ngajar lagi? Itu kalau itu izin namanya, izin belajar. Jadi kalau kita dapat beasiswa, itu berarti namanya tugas belajar. Iya. Karena kita jadi nggak bisa ngajar, nggak bisa Nggak bisa struktural, nyambi lah. ya. Pokoknya harus Di WIB, belajar. ya. Tugas belajar itu Tugas namanya. belajar. Ya. Kalau izin belajar kita bisa sekolah, masih bisa ngajar dan terusnya penugasan yang lain Iya, iya, iya. Tapi SPP bayar sendiri gitu kira-kira. Oh. Nah, gue kan lagi itu dapat beasiswa dari Kemhan. Beasiswa dari Kemhan. Ini berarti tugas belajar. belajar. Jadi Karena sama kan- sekali udah nggak ngajar dulu. Iya, ngajar 2-3 tahun. 3 tahun. S3 paling cepet 3 tahun. Oh. Untuk sampai profesor, Oh, apa aja sih? Oh, masih panjang ya ininya, maksudnya ngumpulin kum itu angka kredit dari pengajaran, penelitian publikasi, pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya. Oke. Jadi ada kum-kumnya lah. Berapa jabatan tuh fungsional. kumnya? Kalau profesor mah sampai 850 poin ya. Sekarang lu udah berapa? Gue sekarang lagi pengajian dari ASN ahli ke rektor, habis rektor kepala masih 300-an ya. Masih lama dong. Kayak waktu siapa yang cerita waktu itu sini? Ridwan. Ridwan Ridwan Kamil. yang kapan Ridwan Kamil ke sini? Ridwan mana? Itu Ridwan yang psikolog engineer bukan? Oh Dia iya. yang cerita soal itu kan? Iya. Perdosenan jadi profesor juga kalau nggak salah dia deh. Iya. Dia dosen tetap juga. Dia di Jepang. Oh dia di Jepang. Enggak dong. Di Jepang dia mah. Yang Itu mah Aji yang temen gue yang ini yang Jepang. mana sih? Yang angkot. Jadi dari London ya? Angkot nengok. Inggris. Inggris. Iya, dia di sini kan ngajar kan? Ngajar di Malang ya? Ah iya, ngajar di Oh, Malang. iya. Angkot nengok itu loh, Iya, iya. psikologi engineer. Engineering, ya. Kalau paling cepat berapa tahun? Apanya tuh? Nih, kalau banyak ngumpulin. Oh, kalau banyak bisa berapa ya? 2-4 tahun lah ya kali ya. Jadi jurnal internasional dan seterusnya lah. Itu Yang Q 2-4 tahun mungkin itu banget ya. Ya, harus. Benar-benar ambisius banget nih. Iya. Kerjaan apa. Nah, kalau KKI ini kelas khusus internasional. Ngajar juga ngajar ya. di kelas khusus internasional. Ya, Itu bedanya komunikasi. sama ini apa sih? Ya bahasa pengantarnya aja sih. Pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Muridnya orang-orang Indonesia. Pesertanya ada yang Indonesia, ada yang asing. Di UI ini, Ada KKI UI, ini. Iya. Oh. Kan Masuknya gimana? Apanya tuh? Masuknya, Apa ini? masuk si KKI ini memang milih lewat. Iya, Ada kan pilihan ada di SIMAK jalurnya. UI ada. Ada jalurnya. Ada kan Emang ada yang masukin kelas internasional. kan ada jalur undangan. Tapi ada ini jalur apa namanya? tes. UI yang bikin, bukan UI. bukan yang UI. SMPTN itu. UI. Bukan simak. Oh, SIMAK. SIMAK. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya. Nah, dia dual degree juga tuh. 2 Iya. tahun di UI, 2 tahun di Mitra. Mitranya di mana? 2 tahun di aja? Gunadarma. Ya, USU dong. Double degree-nya itu. USU. Apa tuh? Universitas sebelah UI. Iya. Jadi biar dekat dari UI nggak jauh-jauh double Iya, degree-nya. double degree. Di Australia kebanyakan kerjasamanya. Kalau FISIP ini banyak kerja Yang sama komunikasi Australia. ya, ini kan komunikasi nih. Yang hanya ada satu prodi yang KKI di FISIP. Lah, lo ngajar apa? Pengantar ilmu politik, pokoknya Introduction to Political Science. Tapi di komunikasi. Tapi di Komunikasi. Fakultas Komunikasi. Bukan fakultas, di Departemen Komunikasi. Emang Jadi oh, kan FISIP jurusan- ya? FISIP, FISIP, ya. Apoteknya Iya. FISIP nih, ada departemen-departemen. Iya. Departemen Komunikasi punya prodi KKI. Iya. Iya, iya. Oh, jadi iya. di FISIP yang ada KKI-nya hanya Hanya komunikasi. Hanya komunikasi. Hanya kom. Iya. Kalau di luar UI, komunikasi itu fakultas. Iya, Beberapa ada kampus-kampus. universitas ya. Vilkom. Iya, ada kampus Vkom. yang Vkom. Vkom. Iya, kayak ya. Unpad Vkom tuh. Vkom. Tapi kalau Vilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Fasilkom dong. Fasilkom. UI Fasilkom dong, Bang. Fasilkom. Gua aja bukan anak UI tahu Fasilkom. Vilkom. Enggak, Fasilkom. Vilkom. Enggak, itu setelah 90 udah berubah. Lu kan 89 kan. Fasilkom dong, Bang. Fasilkom. Fasilkom. Dari dulu juga Fasilkom taunya. Nah, anak gua mau masuk ke KI Komunikasi, ntar bisa nggak kata BLC? Tidak surat-surat nggak boleh. Ada tesnya ya? Ada tesnya. Harus ada tesnya ya? Oh, Kapan sih tahun depan ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, tapi Oh, pengennya itu.
Pengennya Yang ada pokoknya dia KKI, pengennya komunikasi. psikologi sama FEB ada juga. Kalau di luar FISIP ya. Iya. Psikologi sama Yang FEB. FEB apa? Sama Ekonomi hukum. dan bisnis. Oh, ekonomi bisnis, ya. Hukum ya, KKI. Hukum juga ada KKI. Kalau nggak salah ada. Oh iya. Dokteran ada ya? Enggak ya? Ada kedokteran. Dokteran ada juga kan? Kedokteran juga ada kelas Ada, internasional ada. Sama Belanda kalau nggak salah. Oh, iya iya iya. Jadi dapat 2 ijazah nanti anaknya Cing Abdel. Jadi Iya. S1-nya tuh 2 ya Iya, ijazahnya? Iya, kayak gua yang S2 gua. Iya, Nah, 2. di sini. Tapi kan 2 kali belajar kalau lo yang ini. 2 kali selesai dulu. nggak selesai, jadi lanjut gua. Oh, lanjut. Lanjut Dari Malaysia terus lanjut. ke itu setahun kan 2022, Oh. 2023. Kirain selesai 2002, dulu. 2003. Kirain yang Malaysia selesai baru kuliah lagi gitu. Enggak, Enggak. lanjut. Oh, jadi dapat 2 Dual degree. dual degree. Dual degree juga dapat sebenarnya. 2 ijazah. 2 ijazah. Dari Bahasa. yang Malaysia, dari yang Spanyol. Tapi belajarnya 2 tahun di Malaysia, setahun di Spanyol. Enggak sampai 2 tahun, setahun. Nah, S2. Setahun. Iya, S2 Setahun tahun. doang. Oh, 2 tahun. setahun di Tahun 2 tahun. Malah satu semester lagi itu. bisa cepet. Fast track dong. Fast track anjir. Iya. Iya lah, ntar anak gue jadi masuk. ini KKI, KKI, UI. Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya, iya. Belum. Fasilitas Jurusan. FISIP, jurusan Fisip, komunikasi, Komunikasi. Komunikasi. tapi kelas internasional. kelas internasional. Iya. Iya. Banyak nggak sih mahasiswanya? Kalau Mahasiswanya itu 23 kali 2, 46-an lah. seangkatan Satu angkatan yang KKI. yang KKI itu. Sekitar di bawah 50. Yang enggak KKI? Yang nggak KKI itu berapa ya? Apa nih komunikasinya? Enggak, bukan politik. Politik 70-an. Ih, banyak. Banyak. Oh, politik emang banyak ya. Enggak, rata-rata memang sekitar situ, Cing. HI-nya juga sekarang banyak. HI banyak sekarang. Oh iya, berapa HUI? Di sekitar 70-an. Wih, More or less banyak. lebih kurang. Biasanya HUI 20, Jadi Itu apa? mau tahun gua Iya. 18 24 doang. ngambilnya dikit banget. Iya, 18 gue juga. Sombong emang HUI 24 dulu. Dikit-dikit. Masih bagus Zaman gak gua. sih? HI UI. Masih bagus. Masih lah. Masih masa lah. nggak bagus. Cuma jadi banyak aja sekarang bisa 70. Iya. Iya. Ikut politik praktisan nggak? Politik praktis enggak ya. Tapi jadi Kan dosen, konsultan. emang boleh dosen Iya. ikut politik Iya, praktis? siapa tahu. Ya pertemanan sih banyak lah lintas partai, teman-teman ngobrol aja. Tapi boleh ya sebenarnya dosen? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena dosen negeri atau dosen siapapun nggak boleh? Kalau Dosen masuk siapa? partai nggak boleh, masuk Iya, partai. masuk partai nggak boleh. Kalau dosen nggak negeri mah Bebas. bebas aja kali kebijakan si universitasnya aja. Oh yayasan iya, gitu. cuma kalau dosen negeri nggak boleh masuk partai lah ya gitu, jadi kader Bisa, gitu nggak tiba-tiba. bisa. Bikin boleh? Kan udah tahu cara bikinnya. pakai notaris. Bikin sendiri. Partai UI. Nah. Iya. Oh. Udah publikasi nih. Ini publikasi itu maksudnya apa sih kalau publikasi ini? Buku, nulis jurnal, Nulis hanya jurnal. jurnal. Dynamics of Strategies Environmental Security in the Asia Pacific Region. Buset. And their impact ini. on Indonesia Maritime South Security. China. Analysis of South China Marine Dispute. Jadi with- menggunakan metode estimasi sama pendekatan national security. Maya. Tapi kok banyak? Metode Maya estimasi. Itu Cecep Hidayat. Oh itu ini promotor 1, kopro 1, kopro 2 kan. Oh, dosennya. Iya. Ya kan berarti promotor S3. Promotor pembimbing. Ya. Pembimbing. Saiful Anwar itu. Iya, itu Sama Luhut Simbolon. ya. Iya. Itu promotornya. Promotornya Pak Saiful Anwar, kopro 1-nya Pak TSL Toruan. Oh itu. Oh, iya, koma, tiga. ya, ada koma. Ya, kopro 2-nya Luhut Pak Simbolon. Luhut. Pak Saiful itu bintang 2 Maijen. Maijen. Marinir. Tapi berarti udah doktor. TSL udah doktor. Belum ada profesor nggak? Ada. Prof Marsetio misalnya. Dari Unhan udah ada profesor yang di. Oh iya, profesor itu Ada juga harus Unhan. ya? harus ada kan. Ada dewan guru besarnya. Oh. Dewan. Profesor siapa? Maksudnya waktu bikin pertama kan belum punya. Oh ya lagi itu belum, lagi Iya. SBY kan. Lagi itu biasanya ngambil dari beberapa kampus yang lain yang pindah home base. Iya. Oh, boleh kayak itu. Bisa pindah home base. Sekarang sih udah melahirkan profesor Unhan sendiri. sudah melahirkan profesor Iya, sendiri. Iya, udah. Oh, Bu Megawati apa doktor dari Unhan? Apa dari mana ya? Coba dari Emang dokter. Unhan?
kalau nggak salah deh, Bukan dokter. Unpad. Iya, profesor. Profesor ya, profesornya dari Unhan malah. Bukan Coba deh lihat, Megawati. Yang HC, Dr. HC. Iya. Coba, Prof. Mana Unpad ya? Megawati, Prof. Bukan. Prof. Tuh. Profesor. Anugerah profesor. Dia dianugerahkan. Dari mana deh? 12. Kehormatan, profesor kehormatan ya. 12 gelar doktor banyak banget. Iya, profesor kehormatan dari Unhan. Iya, dari Unhan ya, profesor kehormatan. Itu 12 dia punya. Tadi tulisannya tuh 12 doktor dan mana nih nggak kebuka tapi. Tuh, punya gelar profesor. Itu. Profesor kehormatan. Emang ada ya? Profesor Tapi itu kehormatan dari tuh, Seoul dari lagi. Seoul. Berarti ada benar. Tuh bawa lagi. Mega pun menangis, bawa lagi. Itu baca Mega pun menangis kok ketawa sih. Dari mana saja Profesor Ibu Mega gitu. Orang ada tulisannya Mega pun menangis. Bawa lagi. Tadi coba yang 2 terus. Nah, gelar kehormatan kedua. Juni 2021. Juni kan? 2021 mendapatkan dari Universitas Pertahanan. Profesor Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategik Unhas. Oh, ini kajian strategis tuh kalau di HI ada kan mata kuliah kajian strategis. Dari Unhan bukan Unhas. Unhan. Pengstrat ya, Pengstrat. Iya. Sebagai presiden. Emang dia waktu jadi presiden lagi krisis banyak banget. Iya. Krisis-krisisnya ya. Semua dalam Awal negeri, luar 2000 negeri. kan itu. Berarti profesor dapat 2, doktor 9 katanya. Rhoma Irama aja juga profesor kehormatan musik. Dari? Coba, dari Apa Inggris? Jepang Masih apa ya, banyak Amerika Inggris tuh ya? yang aneh-aneh tuh. Rhoma Irama, profesor kehormatan. Panggilnya Prof dia katanya sama ini. Wes. Prof Roma. Prof Roma. Dr. HC. Dokter HC. Doktor. Iya, detik nih, barang nggak bisa dibuka detik. Tuh. Oh, guru besar. Saya dianggap guru besar musik dangdut. Oh, Coba. Hawaii. American University of Hawaii pada 2005. Oh. Dari Hawaii. Hawaii doi. Diundang ke TMII, profesor yang memberikan. Beliau mengatakan ada universitas memberikan Anda sebagai profesor karena dianggap guru besar musik dangdut. Anjay. Tapi dari Hawaii. Tapi dia profesor ini kalau doktor yang honoris causa kan harus dalam kurung HC. Kalau Iya. profesor ini ada ini nggak dalam kurung kehormatan? Hor kali ya kalau nggak salah. Hor ya, Kalau Prof. nggak salah hor. Prof dalam kurung Coba aja. hor. Penyebutan profesor kehormatan. Iya. Gitu. Oh iya gitu. Iya coba penyebutan profesor kehormatan. Kampus kita ada yang pernah ngasih profesor nggak keluar negeri? Ada pasti. Ada. Misalnya UI ngasih ke orang di luar negeri gitu. Ada juga pasti. ya? Dulu Abdullah Gul saya pernah jadi timnya tuh. Yusuf Kala pernah bukan. Yang dari luar negeri. Orang maksudnya. luar Orang luar negeri ada lah pasti. Kan ini kampus luar negeri ngasih ke Indonesia, Iya. ya kan kayak ke Bu Mega tadi ke Rhoma Irama. Nah, ada nggak kampus kita ngasih ke orang luar negeri? Ada. Pasti Ada. ada. Oh HC juga. Oh iya. Honoris kan, causa. Dikasih ya. Honoris itu hormat, causa sebab. Sebab kehormatan. Oh iya. Iya. Honor itu kan? Honor. Iya. Oh ya. Honor kan duit. Honor. Ya itu kan. Makanya honor dikasih. Iya berarti. dikasih honor. Karena duit dikasih. Iya. Itu nggak sih? Nggak ya? Kasih profesor karena bayar. Wah, mana bayar sih? Lu mah apa? Kompor nih. Menyembitkan. Menggiring opini. Ngiring. Udah lu Menyembitkan sekolah pembahasan. GRCE dulu lu, sekolah GRCO. Ya, GRCO. Apa tadi? Apa? GRCM. Iya, itu orang kan GRCO dulu pertama. Officer. Dia kan nih. Officer dulu. GRCebok dia mau yang tadi. Sekolah dulu. Ini Iya. GRCO. Dosen Ari Putra. Apa? Ari Putra Tot. Oh iya, politik. Sosiologi dia kan. Dia sosiologi ya, Fisip. angkatan 2000-an juga Pak sih. Mansap. Iya. Mifta kan. Kan bertiga tuh trio tengah malam dia bikin. Iya, iya. Terpana nggak melihat Ari Putra? Terpana, seperti Didit. Seperti Didit terpandang Melihat lihatnya, ya. dia bercerita. Penguji Radit. Radit juga Radit tuh KKI. Bukan. Apa? Politik ekstensi lah gitu. Extension dia. Iya. Yang Sore. Sabtu Minggu. Enggak. Kelas sore malam lah gitu. Oh, Dulu kan kelasnya masih malam. ada. Sekarang udah nggak ada. Extension udah nggak ada sekarang. Di FISIP nggak ada. Di fakultas lain masih ada. Dulu ada sih memang, HI juga ada extensionnya. Nggak ada HI. Dulu zaman gua ada. Oh, dulu ada ya? Ah, Habis itu extension nggak HI. ada. ditolak. Jadi sore, kelas sore. Sore, Sore kelas sore. sampai malam.
Kalau Sabtu baru dari pagi. Sebenarnya apa sih kelas ekstensi itu? Kelas yang untuk karyawan. Sebenarnya yang bisa lulus udah lama masih bisa kan. Kalau SMPTN dulu UMPTN kan 3 tahun sejak lulus SMA. Iya. Kalau ini yang udah Masih bisa tahun-tahun lagi. sebelumnya bisa lanjut. Jadi long life learning lah. Iya, jadinya kelas ekstensi nggak bareng sama yang mahasiswa yang Jadi yang biasa udah lah. bekerja bisa Iya, masuk di situ. oh iya. Kalau nggak salah teman gue dulu ada yang DO HI yang S1 biasanya, terus dia nerusin ekstensi HI situ juga. Situ juga. Iya bisa. Bang awal-awal punya berarti ya? Apa? Yang tadi Cingap dia bilang HI ekstensi ada? Ada. DO dia nih DO nih terus. Dia DO, angkatan lu. Angkatan atas gue. Heeh. DO. Lanjut lagi, ekstensi di situ lagi. Iya. Berarti bisa. Ya bisa lah. Bisa kalau gitu nanti ini transfer kredit. Transfer biasanya. kredit Iya. sama Tapi semua kan di udah. kampus itu lagi sama ya. Iya. Ada yang Nah, lanjutin bisa. banyak juga dulu yang di regulernya nggak selesai, lanjut ke ekstensinya. Ekstensi. Nah, gue Udah nggak bisa dulu kehabisan tuh. tahun. Iya di Unpar. Karena lo nggak ada ekstensi. Nggak ada di Unpar. Cari yang ada berarti. Iya, gue ekstensi UI deh, gue kalau gitu. Ya udah nggak ada juga Oh, sekarang. udah nggak ada ya? Cuma- Ya udahlah, nggak jadi deh. Ya udahlah, Gini begini aja lah. Iya, gitu. udah. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya bagaimana pertahanan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya sejawat? Ada di peringkat berapa? Kalau itu kan Asia Tenggara dah. ya kalau bicara Asia Tenggara, pertama gini ya, data-data itu kan banyak ya, ada di beberapa indeks kan dibikin sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu itu data yang sebenarnya atau enggak sebenarnya. Kan nggak mungkin semua dibeberin. Iya. Iya. Kan itu nggak mungkin. Iya, benar. Jadi paling mungkin ada yang power index, ada memang sih disebut at least kita di kawasan masih relatif lebih lebih bagus lah, lebih baik lah ya kekuatannya. Dan yang penting adalah visi kita kan, bagaimana kita menjadi kekuatan yang disegani di kawasan paling minimal. Disegani ya tadi mungkin kita nggak berani ya lawan Militer. ya tetangga ini Iya. berani untuk ke kita gitu. Harapannya seperti itu sebenarnya kan. Ya, tapi kan nggak berani kalau kita punya banyak. Punya itu yang tadi ya. Iya. Ada gium dari HI ya. Iya, your security is my unsecurity. Security. Ya sekarang bagaimana kemudian dengan presiden terpilih kan dia ingin menjalin komunikasi ya tetangga terdekat ya, yang waktu kampanye kemarin tuh terakhir. Ya kalau lihat dari backgroundnya militer sih, kayaknya militer akan diperkuat kayaknya sih. Harusnya sih ya. Atau ketahanannya lah, entah food estate lagi ya. Iya, iya. Belum berhasil yang kemarin. Siapa tahu bisa berhasil di tempat-tempat lain. Kan udah ada Badan Gizi Nasional nanti. Udah ada kepala badannya, udah ada kepala badannya. Udah dilantik kemarin iya. kan. Dan Badan udah Dayana disiapin. dari BB. Iya. Dari IPB. IPB. Iya. Oke lah Pak Cecep, terima kasih sudah hadir di sini. Siap. Mudah-mudahan kalau ada orang yang pengen ngambil S3 tentang pertahanan, silakan ke Universitas Pertahanan Nasional. Indonesia. Indonesia. Republik Indonesia. Itu di mana sih kampusnya? Di Sentul. Sentul. Universitas Pertahanan Republik Indonesia. S1-nya di Sentul. S2-nya sekarang S2 S3 masih di Salemba. Oh, beda-beda. Iya, tempatnya. dulu itu awal-awal di Salemba ya. Kan awalnya S2 dulu Salemba, kemudian bikin kampus di Sentul. Nah, kemudian S2, S3 di Sentul. Nah, kemudian ngebuka S1 kan banyak jumlah lebih besar. Iya. Akhirnya di S1, S2, S3-nya balik lagi ke Salemba. Salembanya di mana? Di sebelah ini Badiklat Kemhan di depannya tuh ada Universitas Pertahanan di sebelah Kapitol apartemen Kapitol ya. Salemba Raya. Salemba Raya yang deretan UI itu. Iya, sebelum kita kan baru masuk nih Salemba Raya kan habis Kemensos tuh SMA 68 Kemensos ada apartemen tuh. Kapitol pas sebelahnya. Oh iya. Nggak pernah baca. Universitas Pertahanan Salemba. Jadi kayaknya pertahanan Salemba yang dipelajari. Iya. Khusus pertahanan Salemba. Sebelumnya ini sebelah sini ada Universitas Pertahanan Matraman. Sebelah sananya Universitas Pertahanan Senen, Galur. Jadi bukan pertahanan nasional gitu ya, kayak iya. pertahanan Salemba aja fokusnya deh. Universitas Pertahanan Republik Indonesia. S1-nya itu bisa umum ya kan? S1 apa nih? Ini. Buat masuk S1 kan Iya, dari pertahanan. SMA itu ikut tes. Iya, maksudnya bukan kayaknya kan pertahanan tuh umum. kayak buat tentara gitu Kalau kayaknya. S2 juga umum, maksudnya sipil dan militer ya. Iya, sipil. Sipil militer, yang S3 juga sipil militer. Oh, iya. Berarti kalau di S1 banyak banget dong militer nih. Yang lulus itu pengen dapat sarjana S1. Enggak, kalau yang S1 ini baru, jadi dari SMA. Jadi sipil semua.
Oh. Jadi kadet semua mereka. justru. Oh. Ini kan belum ada yang lulus. Ada pendidikan, ada ini juga nggak sih? Pendidikan militernya juga nggak sih? Kalau yang S1 ada Latharmil kalau nggak salah, latihan dasar ya. Kalau yang S2 itu ikut pelatihan bela negara. Oh. Yang berapa minggu di Komcat. Rumpin ya. Kalau S3 ya udah karena udah sebagian pati ya, Iya. kolonel senior. Masa mau disuruh-suruh lagi? Suruh latihan militer Gulung-gulungan. lagi. Iya. Dia yang latih justru. Iya. Oke Pak Cecep, Siap, sampai siap. ketemu Pak Cecep, lagi terima kasih di banyak. kesempatan berikutnya. Atas info-infonya Nanti saya minta info-info tentang Apa? KKI. KKI Iya, komunikasi ya. Komunikasi Siap. buat anak ya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.